Parah. Masjid Al-Jabar di Jawa Barat ternyata bukan cuma mewah, nggak ketolongan, tapi juga membebani rakyat kecil. Masjid bernilai 3,4 triliun rupiah itu ternyata dibangun pakai utang. Ini ketahuan gara-gara Gubernur Jawa Barat yang baru, Deddy Mulyadi, kaget dengan biaya pembangunan Al-Jabar. Dia baru tahu bahwa Pemprov harus nyicil 566 miliar rupiah per tahun ke bank sampai 2028, lalu sisanya dilunasi pada 2029. Ini kan bikin pusing sang gubernur. Uang 3,4 triliun itu diambil dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Padahal utang itu sebenarnya buat banyak hal, pembangunan jalan, pengairan, air limbah, ruang terbuka hijau, dan revitalisasi pasar. Dan sekarang utang itu jadi beban kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi. Tapi pemerintah bukan cuma harus bayar cicilan utang pembangunan. Selain itu ada pula biaya pemeliharaan masjid yang mencapai 42 miliar rupiah per tahun. Sebagai gubernur itu pemerintah provinsinya kan punya kewajiban bayar utang 500 miliar ya kan ke pemerintah pusat. Kan gitu loh. Itu 500 miliar satu tahun ya kan? Per tahun. Ya kan sampai 2029. Ya, totalnya 3,4 triliun. Saya kan nanya, utang ini bekas apa sih? Ini hutang PEN, Pak. Saya kan pengetahuannya terbatas. PEN itu apa? Gitu kan, gitu loh. Kan dijelasin tuh. Kan gitu. PEN itu program pemulihan ekonomi nasional. Iya, pemulihan ekonomi nasional itu lebih pinter dibanding saya. Kemudian berapa pemulihan ekonomi nasional itu? 3,4 triliun pinjamannya. Kan saya nanya dong, uangnya dipakai apa? Disebutin lah kan, dipakai bangun pasar, dipakai bangun kreatif center, dipakai bangun infrastruktur jalan, dipakai bangun rumah rakyat miskin, kan gitu loh. Kemudian dipakai bangun alun-alun, kota, pakai bangun pasar, kan itu loh skemanya. Terus dipakai juga bangun Masjid Al-Jabar. Itu kan kata pejabat Pemprov, bukan kata saya. Bahwa itu utangnya juga untuk kegiatan Masjid Al-Jabar. Kan selesai. Kan saya bilang, saya nggak ada masalah kita bayar gitu loh. Oke. Cuman kan waktu itu dari sisi kalkulasi saya sebagai orang yang pernah juga jadi bupati. Nah kan waktu itu saya tanya lagi, anggaran hibah Pemprov waktu itu berapa sih? Karena ada hibah pendidikan yang itu menjadi kewajiban pemerintah, ya katanya 11 triliun. Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Ya. Kan gitu loh. Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa atau 3 triliun. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa uang sendiri dihibahin kok bangun pinjam duit? Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Git. Ya demikianlah jadi narasi yang dibuat Adi Armando, kemudian penjelasan dari Kang Deddy. Dimana kalau narasi Adi Armando ini menurut Pak Git ya sangat menyesatkan ya 3,4 triliun untuk bangun masjid. Tapi kalau menurut Kang Deddy 3,4 triliun itu adalah totalnya yang perlu dibayar 500 triliun sekian lah gitu ya. Tepatnya ya seperti Adi Armando bilang itu 566 triliun gitu buat cicilannya per tahun hingga lunas di 2029. Dan ini bukan pinjaman dari bank teman-temannya, dana pemulihan ekonomi nasional yang artinya dipinjamkan oleh pusat tanpa bunga. Nah kenapa sih Adi Armando ini nggak ngecek dulu, atau memang sepertinya ingin menjatuhkan Ridwan Kamil lah kayak gitu. Nah kalau dari info dari Kang Deddy ini juga jelas tuh, maksudnya Kang Deddy ini nggak merasa itu jadi beban gitu. Yang pernah pada rapat gitu ya, salah satu anggota rapat atau staf di Pemprov Jabar itu mengatakan, ini Pak jadi beban. Nggak usah jadiin beban, kita bayar. Pajak kendaraan yang hasilnya kemarin 9 triliun, dengan target sekarang itu 11 triliun, itu kan ketutup kata Kang Deddy. Nah itu kan sudah aman gitu.
Dan Kang Deddy juga mempermasalahkan ini, teman-teman, yang dipermasalahkan Kang Deddy bukan masalah bayar 500 triliunnya per tahun atau biaya perawatannya 42 miliar per tahun. Bukan itu. Yang dimasalahkan Kang Deddy itu ada dana hibah sebesar 11 triliun. Terus yang bukan kewajiban berapa? Sekitar 2,5 sampai 3 triliun. Nah, ini yang jadi pertanyaan Kang Deddy. Punya dana sendiri gitu, kenapa ini yang nggak dipakai ya? Jadi dananya itu dihibahkan terus pinjam duit. Ini jadi pertanyaan besar ya. Menurut Pak Git logis kalau ini jadi pertanyaan. Uang punya duit sendiri kok, duitnya dikasihin orang terus kita pinjem gitu. Kalau kita gitu, kalau katakanlah Pak Git gitu ya, punya duit sendiri, duit sendirinya dikasihin orang. Ya, berarti kita nggak punya duit terus kita pinjem. Nah, ini memang tidak logis ya. Kalau itu bisa dibangun dengan dana sendiri tanpa melalui hutang, nah kenapa itu dilakukan hutangnya? Nah, teman-teman silakan jawab. Kang Deddy juga nggak bisa jawab dan nggak mau jawab. Artinya ya nggak tahu. Kalau itu kan istilahnya staf Pemprov itu kan cuma pelaksana juga. Tanyakan, intinya Kang Deddy itu mengarahkan kalau mau tanya sama gubernur sebelumnya. Itu secara teknis ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat itu secara kebutuhan, apakah masjid ini perlu dibangun? Yang notabene di Jawa Barat itu adalah punya masjid terbanyak di Indonesia. Jadi provinsi terbanyak masjid itu ada di Jawa Barat ya, sekitar 6.250-an lah. Pak Git nggak begitu hafal angkanya. Nah, kan ini sudah cukup. Urgensinya itu apa sekarang masalahnya? Apa urgensi gubernur sebelumnya atau Ridwan Kamil dalam hal ini hingga membangun masjid itu mewah, bagus, ataukah akan dijadikan monumen ya, peninggalan dia gitu. Nanti kalau udah turun dari jabatan, jadi wah ini dulu yang bangun Ridwan Kamil, bla 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 bla. Jadi orang selalu terngiang-ngiang nama Ridwan Kamil. Kalau menurut Pak Git, urgensinya lebih ke politik, gitu. Bukan ke permasalahan kesejahteraan rakyat. Yang harusnya dengan kondisi masjid yang sudah banyak di Jawa Barat, ini kan sudah nggak perlu. Yang perlu mungkin lebih ke kesejahteraan rakyatnya, kan lumayan itu. Dan sifatnya, kalau pemerintah itu membuat lapangan kerjaan, biasanya konsepnya itu bukan konsep profit itu yang terjadi, hanya konsep benefit ya, jadi manfaat ya kepada rakyat Jawa Barat gitu. Urgensinya nggak begitu penting bangun masjid, karena sudah banyak masjid di Jawa Barat. Yang penting itu lebih kepada kesejahteraan rakyat. Oke, kita ambil kesimpulan dalam hal ini ya teman-teman. Jadi yang dibuat narasi oleh Adi Armando menurut Pak Git ini ya nggak sesuai dengan data atau narasi. Bukan narasi ya, kalau gubernur itu sudah melihat kenyataannya seperti itu bukan narasi lagi ya. Ini kenyataan, narasi dengan kenyataan yang ada ini jauh menyimpang. Yang 3,4 triliun itu bukan cuma buat masjid, tapi totalnya. Yang pada saat itu Kang Deddy juga menjelaskan buat membangun pasar dan berbagai macam hal lah yang dibuat, termasuk di dalamnya adalah Masjid Al-Jabar. Ya, jadi totalnya itu 3,4 triliun. Yang kedua, ini bukan dipinjam dari bank. Yang 2028, nanti 2029 ini harus dilunasi. Ini bukan dipinjam dari bank, ini dapat dari pemulihan ekonomi nasional, dari pusat, dan akan dikembalikan tanpa bunga. Ini soal narasi ya. Dan Kang Deddy pun nggak keberatan, yang artinya targetnya dalam pajak kendaraan bermotor yang totalnya tahun lalu 9 triliun, ini akan ditargetkan di tahun ini di 11 triliun, jadi ada selisih 2 triliun. Kalau buat cicilan 600 miliar dan perawatan yang katakan tadi 42 miliar, totalnya 600 miliar,
dari 2 triliun kelebihan pajak ini, penerimaan pajak dari kendaraan, itu kan sudah ketutup. Jadi kalkulasinya secara teknik seperti itu. Yang kedua, nah ini kedua beda konsepnya tadi teknis, ini adalah masalah urgensi. Apakah ini urgent gitu membangun masjid yang begitu megah, yang notabene Jawa Barat ini adalah mempunyai masjid terbanyak di Indonesia, kan nggak urgent gitu. Yang lebih urgent itu ya rakyat miskin, rakyat-rakyat yang butuh kesejahteraan. Kenapa dana ini tidak dialokasikan untuk membuat lapangan pekerjaan atau berbagai macam hal gitu yang membuat rakyat ini lebih makmur hidupnya dan sejahtera. Kalau menurut Pak Git, membuat rakyat ini lebih sejahtera, ini lebih urgent timbang membuat masjid yang mewah. Yang notabene juga ini sekedar untuk politik ya. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.